Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kalau minggu kemarin gue ngebahas mengenai mouse MX Master 2S, kali ini gue pengen ngebahas sebuah peripheral, tapi bukan dari Logitech, dan langsung aja ini dia, Marvo KG972, mechanical keyboard dari brand Marvo. Ya, gue juga baru denger brandnya ya. Dan ini dibanderol dengan harga kemarin tuh sekitar 700 sampai dengan 800 ribu. Untuk spesifikasi switch-nya ya aku bakal tulis di sekitar sini ya, karena gue kurang hafal banyak banget. Cuman untuk warnanya dia ada sekitar 2 atau 3 warna, ada yang warna hitam, terus ada juga yang warna putih dicampur dengan warna pink. Ya rasanya yang paling aman kalau gue mau keyboard putih adalah yang warna ini sih, gitu. Terus untuk link pembelian juga gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau yang minat bisa langsung coba cek aja, bisa saya nonton review ini. Dan seperti biasa jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan langsung aja sekarang kita bahas mengenai desain dari Marvo KG972 ini. Jadi Marvo KG972 ini bisa dibilang ya sebuah keyboard yang nyaris ukurannya tuh full size gitu ya. Jadi ada numpad dan juga keyboardnya tombolnya lengkap. Cuman yang nggak ada di sini adalah tombol patch up, patch down, dan juga buat ya tombol print screen gitu. Ya menurut gue itu tombol yang cukup penting. Cuman gue lebih perlu numpad gitu ya. Dan ini ya menurut gue dibandingin dengan kompetitor yang lain harganya cukup budget. Nah terus di sini bagian yang transparan ini bisa kalian lepas pasang, dan ini sebenarnya nanti bisa diganti dengan yang blank gitu ya, yang nggak ada logonya. Dan ya biar kalian bisa lebih bisa lebih mengatur si keyboard ini sesuai dengan selera kalian sih, kira-kira kayak gitu. Terus di sini untuk layout tombolnya, ya ini gue kebetulan beli yang warna putih dan warna biru cyan. Ini gue cukup suka dengan kombinasi warnanya. Dan secara finishing teksnya sih menurut gue cukup rapi ya, gitu ya. Nggak kayak beberapa keyboard yang dulu sempat gue beli, kayak Vortex Series GT8 ataupun DK apa ya? Pokoknya seri Digital Alliance, gue lupa namanya apa gitu. Ntar ya gue bakal tulis juga atau nggak gue taruh linknya. Ini untuk Legend-nya sih menurut gue cukup rapi sih print-nya, jadi ya cukup jelas. Jadi gue juga akhirnya nggak berminat buat ngeganti juga. Cuma mungkin emang gara-gara udah biasa pakai XDA, pindah ke layout ini lagi ya sedikit agak aneh. Terus di sini ada indikator numlock, caps lock, scroll lock, dan juga tombol ya buat ngecek baterai. Terus tadi hampir lupa juga, untuk Legend ini sebenarnya Legend-nya juga udah dilengkapin dengan Legend-nya Apple gitu ya, walaupun emang secondary. Cuman ya at least lumayan ngebantu lah kalau ada ya Legend Apple-nya gitu. Terus kita lihat di sini secara branding sih nyaris kosong ya di bagian atas. Jadi itu juga yang gue juga seneng karena keyboardnya jadi kelihatan lebih minimalis. Brandingnya paling ini doang. Terus di bagian belakangnya ini, nah ini baru ada brandingnya nih, Marvo KG972W, tempat buat nyimpen dongle USB-nya. Cuman ini nggak pakai magnet ya, ini emang cuma bener-bener diselipin, jadi hati-hati aja, jangan sampai hilang. Rubber fit-nya ada 1, 2, 3, 4, dan juga di kickstand-nya ini juga ada rubber fit. Cuman somehow kayaknya gue pas lagi beli dapat unitnya agak defect, jadi di kaki kanannya ini nggak ada rubber fit untuk kaki keduanya. Dan dia punya 2 level, gini ya, jadi ada kaki kecilnya kalau kalian mau buka level yang lebih, biar nggak terlalu miring. Ini ya dia pakai ya bahan plastik ya, jadi kayak 2 ton gitu, jadi ya lumayan keren juga. Terus di sini juga ini dia kayak ngebuatin jalur buat apa? Buat kabel gitu, biar kelihatannya lebih rapi gitu. Cuma kalau misalkan ujung kabel kalian itu agak panjang, ntar biasanya mentok nih pas lagi nyolok dari sini ataupun nyolok dari sini. Itu sih yang perlu diperhatiin gitu. Terus sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari Marvo KG972W ini. Secara build quality, ya masalah cetakannya gue sih no issue, karena secara hasil cetakannya menurut gue cukup bagus. Keyboard ini juga ada mendukung hot swap dengan 5 pin, jadi ya itu cukup ngebantu lah buat buat ya kalian mau ganti switch-nya cukup gampang, nggak terlalu repot. Cuman mungkin di sini yang agak kurang adalah secara bahan material frame-nya. Ini bahan material frame-nya dari plastik, dan ini cukup cukup gak sturdy gitu, jadi cukup bisa flexing sombong dong ya, maksudnya ya keyboardnya nggak terlalu sturdy, jadi ya agak ngeflex gitulah gitu. Dan ya mungkin kalau dihitung sebagai build quality ya di belakang ya gue dapet unit defect ya, cuman masalah perkara rubber fit sih juga ya bisa di-mention juga sih kira-kira. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari Marvo KG972W ini. Yang pertama ya emang dari segi pricingnya, di sini gue dapet sebuah keyboard yang udah support sampai numpad dengan harga 700.000, menurut gue udah oke banget. Dan di sini dia ada 5 mode konektivitas. Yang pertama pakai wireless dongle, Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3,
Dan dia bisa connect via wire gitu ya. Dan di sini ini bisa kalian atur untuk layout, gue lupa tadi, bisa atur pakai layout Mac ataupun Win, walaupun ya sebenarnya jarang gue ganti juga sih. Dan ini bisa ya ini koneksi Bluetooth USB 2,4G. Jadi kalau ditaruh USB itu sebenarnya sama dengan off sih, karena dia nggak ngeluarin power ke Bluetooth ataupun 2,4G. Terus juga di sini buat kalian yang emang demen RGB-RGB-an, ya keyboard ini udah ada RGB gitu ya. Cuman mungkin nggak terlalu kelihatan karena ini juga warnanya putih dan emang si Legend-nya nggak terlalu muncul. Cuman kalau kalian suka RGB ya di sini ada. Tapi gue sendiri pun sebenarnya bukan fans RGB gitu ya. Jadi gue nggak terlalu peduli juga. Dan ini bahkan RGB-nya gue matiin gitu ya. Ini coba gue nyalainnya nih di sini kayaknya. Enggak sih, bukan. Nah ini kayaknya. Bukan juga coy. Ya pokoknya RGB di keyboard ini gue matiin sih gitu. Tapi ya kalau kalian suka RGB di keyboard ini ada RGB-nya. Jadi ya tenang, damai, itu gak isu lah gitu. Terus juga ini untuk ya switch tactile yang gue dapet, gue sih sebenarnya cukup suka ya dengan feeling pas lagi dipakai ngetik. Cuman mungkin emang agak sedikit berat. Cuman keyboard 700 sampai 800 ya rasanya menurut gue udah cukup banget. Dan karena dia udah hot swap, jadi kalau misalkan gue mau ganti switch-nya pun rasanya nggak terlalu isu juga. Kayak gitu. Terus hal lain yang gue suka dari keyboard ini secara daya tahan baterai, ya gue nggak tahu juga apakah karena gue matiin RGB-nya, jadi baterainya tahan lama. Cuman ya gue pakai ini sih bisa seminggu sih lewat sih, nggak perlu gue cas. Dan gue tipikal orang yang cukup lupa kalau disuruh ngecas baterai gitu ya. Terus hal lain yang gue suka ya pasti gue ternyata itu emang tipikal orang yang suka punya keyboard full size gitu ya. Jadi ada numpad-nya. Karena enak gitu kalau mau ngetik di kalkulator, ngetik di sini tuh gampang gitu. Itu sih hal yang paling gue suka. Hal lain yang gue suka dari keyboard ini karena layoutnya full size gitu. Terus juga ya kalau misalkan kalian pengen custom biar beda sama yang lain ya bisa banget kalian ganti si ini logo ini atau mungkin kalian ngeprint Mika, ya motong Mika juga bisa sih rasanya gitu, nggak terlalu repot. Dan sebenarnya di sini dia juga ada backlit RGB-nya gitu ya. Jadi ini kalau kelihatannya ada unit RGB-nya gitu. Jadi ya pas nyala ya si kepingan ini mestinya cukup bisa tersinari. Jadi ya lebih keren lagi lah kalau kalian emang pencinta RGB kayak gitu. Hal lain yang gue suka juga ya di sini dia dilengkapi dengan Legend-nya si keyboard Mac, jadi emang nggak terlalu Windows oriented, walaupun sebenarnya ya nggak ada software buat Mac-nya juga gitu ya. Cuman ya at least kalau udah ada ya Legend-nya sih menurut gue cukup ngebantu gitu. Terus sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari Marvo KG972 ini. Yang pertama hal yang gue kurang suka adalah beberapa tombol yang gue rasa cukup penting nggak ada gitu ya, kayak print screen, page up, page down gitu ya. Jadi ya mungkin ya mestinya belinya yang lebih size-nya lebih gede lagi. Hal kedua yang gue kurang suka dari keyboard ini adalah karena gue lebih sering pakai Bluetooth. Bahkan pas lagi gue denger beberapa review, katanya kalau pakai wireless dongle katanya lebih gangguan kalau misalkan wireless dongle-nya agak jauh. Jadi pas gue pakai Bluetooth tuh kadang suka kayak key command-nya tuh ketinggalan gitu ya. Jadi misalkan gue nyalain caps lock di huruf, misalkan mau ngomong jalan gitu ya. Gue nyalain caps lock sebelum gue ketik J. Nah, itu nyala caps lock-nya kadang bisa baru nyala di alannya gitu. Jadi ya itu yang kadang suka jadi bikin typo gitu loh. Ya sebenarnya nggak terlalu isu banget sih. Cuman ya perlu gue mention gitu ya. Emang secara konektivitasnya mungkin keyboard ini kurang stabil. Kayak gitu. Terus hal lain yang gue kurang suka dari keyboard ini, ya nggak ada sih sebenarnya. Cuman dua hal itu aja sih yang gue agak kurang suka dari si keyboard ini.
So, in conclusion, pendapat gue mengenai Marvo KG972W ini gimana? Menurut gue ya, ini adalah salah satu keyboard budget yang secara fitur cukup lengkap. Cuman yang perlu kalian ingat, keyboard ini punya beberapa kekurangan gitu ya, jadi cukup ya mohon dimaklumi aja dengan harga segitu, dapat fitur serba lengkap, ya rasanya pasti akan ada kekurangan sih, kayak gitu. Dan ya gue cukup puas, cuman ya pasti keyboard ini nggak cocok buat kalian yang pengen setup keyboard yang lebih ringkas, karena ini benar-benar full size dan cukup makan tempat. Gitu, walaupun nggak semakan tempat yang full size gitu sih. Kira-kira seperti itu. Dan gimana pendapat kalian mengenai Marvo KG972W ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!